Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wooden Boat of South Sulawesi. Di video kali ini kita akan melihat proses pemasangan konstruksi utama lanjutan, yaitu pemasangan papan kulit kapal, atau orang di sini menyebutnya papan bodi kapal. Untuk menjadi informasi tambahan adalah, metode pembangunan kapal pinisi ini berbeda dengan pembangunan kapal-kapal yang kita ketahui dan yang sering kita lihat. Bahkan yang diajarkan pada perguruan tinggi jurusan teknik perkapalan adalah dalam membangun sebuah konstruksi kapal memiliki alur dari mulai set keel, kemudian menyusun gading-gading yang telah dimolding, baru kemudian memasang kulit kapal. Pada kapal khas Sulawesi Selatan ini berbeda. Alurnya sedikit terbalik, yakni set keel, kemudian pemasangan papan kulit, baru setelah itu pemasangan tulang atau gading kapal. Nah, dari perbedaan inilah menjadi salah satu alasan kenapa pinisi dijadikan hal istimewa oleh UNESCO. Kalau melansir dari halaman UNESCO sendiri, judul dari pengakuan tersebut adalah Pinisi, Art of Boat Building in South Sulawesi. Nah, salah satu yang dijelaskan adalah cara membuat kapal ini dengan metode berbeda dan tidak ada yang mengajarkan kepada mereka sebelumnya. Nanti kita akan membahas ini dalam video lainnya. Jika ingin tahu bisa komen ya, supaya saya bisa lihat seberapa tertarik teman-teman tentang budaya pinisi ini. Oke, kembali ke proses pengerjaan papan bodi kapal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kita terlebih dahulu memasang papan bodi sebelum memasang gading kapal. Terlihat di sini sudah terpasang 2 lembar papan kiri kanan. Pemasangan tidak sempat terekam karena harus mengawasi kapal lain juga. Tapi saya akan memperlihatkan pemasangan papan lainnya karena memiliki metode yang sama. Setelah dipapas papan bodi di set di area balok keel tersebut. Kemudian diposisikan sesuai kemiringan yang diinginkan dan memakunya dengan pasak kayu. Untuk memperkuat rekatan papan bodi tersebut, maka diberikan baut full drag yang menembus ke lunas kapal dan papan bodi kapal. Dan terpasanglah seperti yang teman-teman lihat. Untuk proses detailnya kita akan lihat di selanjutnya. Oke, kita akan lihat proses detailnya di sini. Seperti biasa, setiap material yang ingin digunakan harus diserut dan dirapikan terlebih dahulu.
Jadi awalnya balok lunas ini dipapas terlebih dahulu untuk penempatan papan bodi tersebut. Untuk pemasangan papan bodi area haluan ini dilakukan proses coakan terhadap konstruksi linggi haluan karena ujung papan bodi akan tertempel dan tertanam di balok linggi haluan. Proses coakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan presisi karena diharapkan untuk ujung kayu papan bodi bisa press dan tidak ada space agar kekuatan kapal bisa tetap terjaga. Buti balan niya nun na boss na. Dure di kepala kamu. Apa di balan niya ng siyempre. Muko. Biasa kita sana ya nampak bosnya Pak Bumbin nih. Iya. Iya, holanya na. Holanya. Pangeran itu. Ini jadi anak kali. Ah. Nah, apa lu mah? Ah, ini hanya mantilam.
Poresnya kan ditanya. Pore-pore sendiri. Usaha. Usaha. Jangan dia. Aduh, udah oke. Setelah proses coakan, dilakukan proses marking untuk menandai posisi-posisi pasak kayu nantinya. Pasak-pasak ini harus dilakukan penandaan terlebih dahulu. Untuk jaraknya sendiri itu berkisar kurang lebih setiap 15 cm. Dengan diameter pasak yang digunakan adalah 3/4 inch. Ukuran pasak ini sebenarnya menyesuaikan dengan berapa tebal papan yang digunakan. Setelah posisi pasak di area balok kil sudah selesai ditandai, maka selanjutnya adalah proses memindahkan posisi tersebut ke papan bodi kapal yang dipasang di posisi tersebut. Proses pemindahan tanda ini juga harus dilakukan secara teliti karena akan berdampak pada proses pemakuan nantinya. Jika tidak selaras, maka pasak kayu akan patah saat akan dipaku ke dalam lunas.
Tidak hanya jaraknya, tapi posisi pasak juga harus diukur dari sisi papan juga. Karena dikhawatirkan papan bisa bergeser dan sisi papan tidak seirama dengan pinggir kil kapal. Proses selanjutnya adalah melakukan pelubangan atau pengukuran lubang pasak. Setelah ditandai, papan bodi dibor. Papan dibor hingga menembus. Proses pelubangan juga harus dilakukan secara hati-hati. Jika tidak hati-hati dan memperhatikan kemiringan papan, bisa jadi proses pelubangan tembus pada sisi lain yang tidak diinginkan dan merusak material. Setelah melubangi papan bodi, selanjutnya melubangi juga balok kil sesuai tanda yang diberikan. Untuk area kil, pelubangan tidak perlu sampai menembus, cukup hanya sedalam kurang lebih 10-15 cm saja. Pelubangan papan bodi dan kil selesai. Selanjutnya adalah proses setel papan bodi kapal di posisi B. Jadi, papan bodi ini diangkat dan diposisikan pada kil, kemudian diberikan pasak sementara untuk menahan posisi papan bodi. Pemasangan papan bodi bagian haluan dan bagian buritan merupakan part yang paling susah. Ini dikarenakan papan bodi yang harus dipugar terlebih dahulu dan harus dipasang hati-hati, jangan sampai papannya pecah. Pasak sementara yang digunakan untuk menahan papan ini adalah baut baja yang ukurannya lebih kecil dari pasak kayu yang akan digunakan. Orang sini masih gini. Orang sini masih gini. Biasa. Mana ya di kantor lu biasa itu. Hey.
Yo, ada gula Leng. Pertahanan ini terlalu kencing pakai. Habib ya. Ukuran ini digunakan untuk mempermudah proses tanam dan cabut pasak sementara ini. Saat posisi papan bodi sudah pada posisi yang diinginkan, papan bodi kemudian akan dimarking kembali untuk menyesuaikan bentuk papasan kil tadi agar nantinya papan bisa rapat menyatu dengan balok kil. Tidak lupa di bagian haluannya juga perlu dibuat presisi dan press terhadap papan bodi dan link di haluan. Mana mau rekat tuan rem. Setelah semua dianggap sempurna, marking sudah pas, maka papan bodi kembali dikeluarkan dan diserut kembali. Tentunya papan bodi harus diserut dan dipotong sesuai dengan hasil markingan agar posisi papan bisa rekat dengan rapat dengan kil kapal. Enggak. Woi, saya nggak lihat begini nih, sama lupa yang saya nahu aja gini. Malah ada masalah yang ki. Kalau sekali nak buang kita lah kaji baru dah pun saya pakai nih.
Belum kayak disumpah ya. Tanya kan dari Allah bilang. Taruh gitu. Taruh. Ore, utah rokok tadi, Pak Pada sama sikit konnya. Napa lo kambiangan lah. No, dapat rumah ya. Kami, Pak Pada. taruh di sana. Kalian. Taruh. Kamu tunggu. Berapa rokok tuh, Pak? Setelah itu baru kembali papan dipasang dan direkatkan ke kilo. Tahu apa sih? Iyalah. Baru juga besar kepala segini. Mana segini? Mana segini ya? Tahu? Kalau kita tengok kan ini. Su. Ya. Aduh, udah. Lepas aja. Kalau betul, dia tak mau. Ya. Udah. Nasan, mana zaman gua mani. Orang ke bola mak. Orang apa kasar kemudian. Ngai. Kau orangnya cuma nganu ngomong ke sekolah orang ini. Oke. Orang ke sini di. Ngecak ini. Nganu-nganu nah orang yang apa kasar. Sama seperti pemasangan papan bodi, pada layar awal ini di area haluan. Di area buritan juga pemasangannya sama dengan proses pemasangan pada area haluan.
Lupa dunia mau bener. Setelah papan bodi dan keel kapal sudah rapat, selanjutnya adalah memaku papan dengan pasak kayu. Jadi, pasak sementara akan dilepas satu persatu sembari diikuti dengan pemakuan pasak secara bergantian agar papan tidak bergeser. Ada teknik khusus yang bisa dilihat dari proses ini. Jadi setiap pasak yang lebih ini nantinya akan dipahat mengerucut ke bagian dalam pasak papan dan kemudian dipukul kembali. Ini bertujuan untuk membuat pasak ini jadi lebih fresh dan tidak bisa tercabut. Setelah itu selesai masaknya yang lebih, kemudian dipotong dan dirapikan. Begitulah proses pemasangan awal papan bodi kapal untuk layar pertama. Untuk layar-layar selanjutnya, ada perbedaan metode lagi yang berbeda dan akan kami perlihatkan di video lainnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.